Yang Betul. berubah itu harganya. Yang 100-nya tadi itu ya. Kalau ada perubahan suku bunga. Ya. Nah, masalahnya suku bunga kan nggak cuma naik, ketika turun, yang SBN lama harganya naik. Iya, gitu jadi cuan juga, Pak. Cuan juga. Gitu. Memang acuan untuk cuan ya ini ya. Gitu. Kapan lagi justru yield setinggi itu kalau kita punya dana harusnya masuk. Iya, gitu ya, Pak ya. Selamat pagi Pak Budi. Semangat pagi. Semangat pagi harusnya. Semangat pagi. Semangat Pak Budi. pagi ya. Meskipun sore siang ya kita tetap semangat pagi. Betul. Thank you lagi nih Pak udah datang ke Sinarmas MSIG Tower. Hari ini kita mau ngobrol lagi nih Pak Budi. Siap. Kita mau diskusi dan bertanya sebenarnya sih karena Pak Budi kan udah lebih ahli nih. Ada pertanyaan yang paling sering kita terima juga, yaitu soal investasi di pendapatan tetap. Kita kan punya fund pendapatan tetap. Tapi kok kinerjanya naik turun ya? Mana yang tetap kalau gitu Pak? Mungkin Pak Budi boleh kasih inspirasi nggak nih ke kita? Pendapatan tetap itu biasanya berbasis obligasi negara ya, surat berharga negara. Surat berharga negara itu ada dua komponen. Satu pokoknya, kedua tuh kuponnya. Nah, anggap aja kuponnya itu tetap. Misalnya dia punya durasi 10 tahun. Jadi nanti yang pokoknya katakanlah harganya 100, ketika jatuh tempo juga 100. Kalau kurang dari 100 namanya credit risk. Jadi ada misalnya obligasi korporasi 10 tahun kemudian dia bilang kami nggak punya uang, kami hanya bisa bayar 80%-nya. Itu credit risk. Itu risiko dari kreditnya. Nah, sekarang ada yang namanya kuponnya. Nah, kuponnya itu misalnya katakanlah 6%. Per tahun. Tapi along the way, selama 10 tahun tersebut, pasti ada perubahan kebijakan moneter, apakah gara-gara The Fed dan lain-lain, suku bunga itu naik atau turun. Berarti itu ada namanya perebutan likuiditas. Nah, ketika suku bunga itu naik ya, gitu, sehingga kalau ada obligasi yang baru yang diterbitkan, itu cenderung kuponnya mengikuti bunga. Kupon mengikuti lebih tinggi dari bunga dong? Iya, bukan. Kuponnya mengikuti bunga. Kuponnya kan karena bunga. Naiknya dulu, naiknya. Misalnya kalau dulu kuponnya 6%. Karena suku bunga moneter naik, BI naik, jadi 6,5% misalnya. Ya 6,5% kan, gitu. Nah, 6,5% ini menyebabkan SBN yang lama, kan ini sama-sama negara. Betul. Sama-sama negara. Nah, sama-sama negara berarti dia harus juga cuannya mirip 6,5%. Sehingga bagaimana caranya? Jadi orang nggak suka, orang jual. Nah, ketika orang jual itu komponen harga yang obligasi lama tadi turun, tapi tetap kan dia punya kuponnya, sehingga sebetulnya mereka akan kelihatan sama yang baru sama yang lama ini. Yang baru sama yang lama, yang baru ini yang deposito ya Pak, anggaplah ini deposito ya biar gampang deposito dan lain-lain gitu. Itu sebabnya orang itu yang akan melihat itu adalah gini, obligasi itu bebas credit risk katakanlah yang ini, tapi ada namanya price risk. Price risk itu gara-gara perubahan suku bunga eksternal. Karena itulah dia naik turun. Jadi kalau orang beli, kayak saya misalnya, untuk pembiayaan kuliah anak saya 3 tahun ke depan, saya beli, saya nggak tergantung price risk. Saya dapat kuponnya, nanti 3 tahun kemudian jatuh tempo, ini saya bilang buat anak saya ini buat bayar SPP. Gitu. Tapi kalau kita punya bundle SBN dan lain kumpulan portofolio, di dalamnya pasti ada harga yang turun naik. Itulah sebabnya NAV-nya nanti berubah. Ngikutin harga pasar. Iya, tapi yang bagi saya saya memberi pandangan komponennya itu jangan sampai ada credit risk-nya yang kegedean gitu loh. Kayak tadi tidak balik ke 100 tapi I'm really sorry ya, kami nggak ada uang, terpaksa kami beli bayar 80%-nya, kuponnya dibayar, kupon tapi pokoknya. Ya. Gitu. Nah, biar kita nggak kena credit risk itu gimana Pak caranya? Berarti kita selection ya. Jadi pertama ya yang credit risk-nya boleh dibilang zero, obligasi negara. Selama negara ini masih ada, bayar. Dan menariknya itu adalah
ketika RAPBN disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, itu duit buat bayar pokoknya ada. Oh, oke. Kalau mau aman, obligasi negara. Udah pasti aman. Selama negara kita ini aman ada, ya. Kan? Jadi setiap tahun itu dibikin berapa budget buat bayar SBN yang jatuh tempo, udah ada. Makanya risk free ya dibilangnya. Risk free. Jadi along the way, karena ada kayak belum lama kan BI terpaksa harus naikin bunga kan, mereka udah intervensi menggunakan cadangan devisa 4 bulan. Itu kurang berhasil, udah mereka naikin bunga sehingga harga obligasi kita itu turun, imbal hasilnya naik gitu. Tapi ya maksudnya kalau yang punya duit bisa beli lagi kan. Bener gitu Pak, jadi lebih menarik kan 7,2 malah 7,2 kemarin kan. acuan untuk cuan. Acuan untuk cuan Pak. Berarti 7,2 acuan untuk cuannya ya. Pertama kalau investasi itu pokoknya aman, cuannya nyaman, liquid. Pokoknya aman, cuannya nyaman sama liquid. Ya, jadi itu masuk pokoknya semua ke aman SBN. itu credit risk-nya zero. Cuannya nyaman 7,2% itu per tahun tuh. Lebih gede dari deposito, lebih gede dari inflasi, cuannya nyaman. Cuannya nyaman. Gampang bisa diperjualbelikan liquid. Liquid banget lagi. Gitu. Gitu. Jadi Pak sebenarnya berarti gini, kan pendapatan tetap. Yang tetap itu berarti si kuponnya. Kupon ya? Iya kan? Kuponnya itu yang siap udah fix ya kita kasih segini. Yang berubah itu harganya. Yang 100-nya tadi itu ya. Kalau ada perubahan suku bunga. Nah, masalahnya suku bunga kan nggak cuma naik, ketika turun. Yang SBN lama harganya naik. Iya, gitu. Jadi cuan juga, Pak. Cuan juga. Memang acuan untuk cuan ya ini ya. Gitu. Kapan lagi justru yield setinggi itu kalau kita punya dana harusnya masuk. Gitu ya, Pak ya. I see. Itulah yang menyebabkan return-nya itu bisa naik turun, bisa NAV per unitnya bisa naik turun. Ternyata dari price-nya yang dipengaruhi oleh kondisi suku bunga. Iya, kalau nggak mau ada price risk, udah simpen aja. Iya, pegang sampai jatuh tempo. Pegang sampai jatuh tempo balik. Benar sih Pak, itu yang saya lakukan sih kalau itu. Jadi kalau obligasi negara itu mirip kita punya apartemen yang nyewa negara. Jadi dia nyewa berapa sih imbal hasil itu kan kalau sewa berapa pendapatan setahun sewa setahun dibagi harga kita beli dan harga renovasi lah ya itu kan imbal hasil yield gitu. Ya ini sama kayak imbal hasil obligasi negara. Iya juga ya. Nah, gitu loh. Jadi pilihan bisa coba aja. Ini acuan untuk cuan juga. Jadi kalau beli properti disewakan ternyata imbal hasilnya cuma 2%, mendingan beli SBN. Mending beli SBN dong Pak, lebih cuan. Beda 5%. Dan liquid lagi kan. Liquid lagi. Kalau properti kan agak lama ya jualnya. Sama ini Pak, banyak orang salah kaprah juga. Namanya kan pendapatan tetap, balik lagi nih, pendapatan tetap. Orang kira jadi tempat parkir. Tempat parkir untuk dananya udah cuan nih misalnya dari saham misalnya udah cuan nih dia, terus dipindahin ke obligasi. Jadi sebenarnya untuk parkir tuh lebih baik kemana? Parkir itu gini, saran saya bagaimanapun yang menariknya kredit risk-nya itu zero, tapi tetap ada price volatility. Yang nggak ada price volatility itu reksadana pasar uang. Pasar uang justru kan betul. Harusnya. Jadi yang namanya parkir itu liquidity. Jadi kita nggak pentingkan cuan. Likuiditas maksudnya ya gampang dijual, gampang dibeli gitu ya. Tapi kalau misalnya kan kita kan ada misalnya berapa sih aturan aset yang bertumbuh, growing aset 100 dikurang umur. 100 kurang umur. 100 dikurang umur gimana pun SBN kita kalau ada perubahan suku bunga dan kita yakin suku bunga turun, masuk ada SBN kan dapat total returnnya 2 dari kupon ditambah capital gain. Capital gain itu gara-gara harganya naik. Dan kalau mau detail lagi sebetulnya kalau kita pegang obligasinya jangka panjang, kemudian suku bunga turun, itu capital gainnya lebih gede. Benar. Banyak acuan untuk cuan yang saya dapat hari ini. Dan yang pasti nggak cuma saya yang dapat, Bapak Ibu nasabah kami tercinta juga pasti mendapatkan banyak insight. Ikuti selalu podcast kami ya.
Ini rutin ya Bapak Ibu ya, rutin kita akan terus menginvite Pak Budi supaya banyak memberikan kita inspirasi ke depannya, terutama soal investasi. Jadi inspirasi investasi ala Pak Budi. Jailah. Saya juga mau belajar gitu Pak. Siap. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu nasabah kami yang sudah stay tune sampai akhir. Semoga mendapatkan banyak inspirasi dari kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Stay invested, stay healthy, and see you. Dadah.